Lanjut dengan pembahasan materi bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Mengapa sampai masyarakat Indonesia ini dalam masyarakat yang beragam? Kita tahu bahwa di dalam bangsa Indonesia ini hidup berbagai macam agama, ras, dan antar golongan. Dari keberagaman tersebut maka mempunyai dampak positif sendiri bagi bangsa Indonesia. Dampak positif adalah dampak yang baik. Yang pertama, tercapainya integritas nasional. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk memajukan syarat. Dan yang ketiga, dapat memperkaya kesana bangsa. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif atau dampak yang tidak baik. Yang pertama, terjadi konflik di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, fanatisme yang berlebihan, paham yang berpegang teguh kepada keyakinan. Yang ketiga, sikap etnosentrisme, menganggap suku bangsa lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Lalu yang keempat, sikap firmodalisme, berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak lahir, misalnya dalam adat istiadat, tradisi agama maupun segala sesuatu yang ada pada lingkungan pertamanya. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. B. Penyebab konflik di dalam masyarakat Indonesia. Kita mulai pertama dari yang A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia berdasarkan tingkatnya, dibagi atas konflik ideologi dan konflik politik. Contoh daripada konflik ideologi adalah peristiwa G30S PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Lalu yang kedua, konflik politik. Konflik terjadi karena beda kepentingan. Contohnya, bentrokan akibat pemilihan umum, bentrokan penolakan kebijakan pemerintah daerah, dan atau menuntut sesuatu. Konflik berdasarkan jenisnya dibagi atas konflik suku, konflik agama, konflik ras, dan konflik antar golongan atau biasa disingkat SARA. B. Penyebab konflik di dalam masyarakat. Penyebab konflik di dalam masyarakat terdiri atas 5 hal. Yang pertama, tidak sama perasaan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan lain-lain. Yang kedua, norma sosial berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga membingungkan masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas dan lemah. Dan yang terakhir yaitu tindakan anggota masyarakat tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dari beberapa poin alasan penyebab konflik di atas, adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi sebab penyebab konflik sebagai berikut. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok suku, pelajar, partai politik, dan lain-lain. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok dengan tidak baik. Misalnya anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, seperti terdapat pada suku, agama, ras, dan antar golongan, dan juga kelompok bersepeda motor dan lain-lain. Dan yang ketiga, hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan pendatang dalam masalah ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi,
dan lain sebagainya. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Ada 4, yaitu yang pertama perpecahan dalam masyarakat, lalu yang kedua merugikan atau kerugian harta benda dan korban manusia, yang ketiga kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan yang terakhir perubahan kepribadian. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat syara. Ada upaya yang digunakan atau langkah yang digunakan untuk bisa menyelesaikan konflik. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah. Dilakukan dengan cara mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan lain-lain. Yang kedua, cara represif adalah upaya mengatasi masalah saat atau setelah terjadinya masalah seperti penangkapan dan pembubaran paksa. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau akibat penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Sekian pembahasan di saat ini. Terima kasih.